Assalamualaikum anak-anak. Minggu ini kita akan latihan-latihan soal Pitagoras agar kan lebih paham. Tetap semangat, jaga iman, jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sekarang kita akan latihan soal yang pertama. Sebuah belah ketupat memiliki panjang sisi 10 cm dan panjang salah satu diagonalnya 12 cm. Luas belah ketupat adalah. Langkah pertama, kita ilustrasikan soal cerita ini ke dalam bangun datar karena yang diminta adalah belah ketupat. Kita gambar belah ketupatnya. Panjang sisi-sisi belah ketupat itu adalah ini. Keempatnya pasti sama. Jadi diingat-ingat, kalau belah ketupat itu keempat panjang sisinya sama. Berarti kalau ini 10, ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10. Terus panjang salah satu diagonalnya 12 cm. Saya ingatkan lagi, diagonal belah ketupat itu adalah garis ini dengan ini namanya diagonal belah ketupat. Kalau salah satu 12, misalnya dari sini ke sini 12 dan ini membagi 2 sama panjang, berarti kalau ini 12 maka ini ke sini dengan ini ke sini itu sama-sama 6. Jadi 12 bagi 2. Berarti di sini 6, di sini 6. Untuk mencari luas belah ketupat itu kan rumusnya setengah kali D1 kali D2. Jadi setengah diagonal 1 diagonal 2. Berarti luas sama dengan setengah kali diagonal 1 itu kan sudah diketahui 12. Berarti kita harus mencari diagonal 2-nya dulu dengan cara bagaimana? Diagonal 2 itu berarti dari sini ke sini. Misalkan kalau misalkan dengan X, ini harus jaga misalkan dengan X. Karena panjangnya sama, maka kalau ini X, ini juga X. Berarti diagonal keduanya adalah X tambah X. Nah, kita harus mencari X terlebih dahulu agar bisa ketemu diagonal 2-nya. Caranya bagaimana? X kita cari dengan rumus Pitagoras. Lihat, ini ada segitiga siku-siku. Oke, ini sisi miring diketahui, salah satu diketahui, maka cara mencari X bagaimana kemarin? Kalau mencari sisi siku-siku kemarin dikurangi. Berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat, yang panjang kurangi yang pendek 6 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 100 kurangi 36. Berarti X kuadrat sama dengan 64. Berarti X-nya agar kuadratnya maka ini di akar 64, berarti X-nya adalah 8. Kalau X sudah ketemu tinggal substitusi, berarti 8 tambah 8 berarti 16. Berarti diagonal keduanya ini ketemu 16, berarti tinggal substitusi 16. Berarti ini disederhanakan, bagi 2 1, bagi 2 6. Ya, berarti tinggal 6 kali 16 berarti 96 cm persegi. Sekarang kita akan latihan soal yang kedua. Ada gambar semacam itu. Disuruh melakukan keliling dan luas bangun. Untuk menentukan keliling dulu, yang namanya keliling suatu bangun datar itu jangan hafalan rumus. Tetapi yang namanya keliling itu hanya garis yang bagian luar saja. Berarti garis ini tambah garis ini harus tambah garis ini harus tambah garis ini harus tambah garis ini. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah garis ini dengan ini. Nah, logikanya garis ini kan sama dengan garis ini. Kalau ini 12 cm, maka di sini juga 12 cm. Nah, sekarang untuk mencari garis ini bagaimana? Titik ini dengan ini hubungkan dulu. Dihubungkan. Nanti akan membentuk garis lurus. Nah, ini dihubungkan. Kalau ini 17, ini kan juga 17. Nah, maka garis ini kita misalkan dengan X, maka harus kita cari dengan Pitagoras. Lihat, ini membentuk segitiga siku-siku. Berarti kita cari X ini sebagai apa? X sebagai sisi siku-siku. Kalau ini sebagai siku-siku, kemarin diapakan? Harus dikurangi, siku-siku dikurangi. Berarti kita cari X-nya dulu dengan rumus Pitagoras. X kuadrat sama dengan yang panjang kurangi yang pendek, tapi masing-masing harus dikuadratkan. Berarti 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Oke, X kuadrat sama dengan 289 kurangi 225. Berarti X kuadrat sama dengan 64. Berarti X sama dengan akar 64, berarti 8 cm.
Nah, sekarang karena X sudah ketemu, sekarang kelingnya tinggal menjumlah-jumlahkan. Ini X berarti X ditambah ini tadi 12, ditambah sisi ini 17, ditambah ini 12, ditambah sisi ini 15. Ingat, yang 17 ini tidak dihitung. Tadi Bu Sus mengatakan keliling bangun datar adalah hanya panjang sisi yang bagian luar saja. Berarti sekarang X kita ganti angka berapa? X-nya kita ganti angka 8, berarti 8 ditambah 12 tambah 17 tambah 12 tambah 15. Kita hitung satuannya dulu. 5 tambah 2 7 tambah 7 lagi 14 tambah 2 16 tambah 8 24. Berarti plus 4 simpan 2 3 4 5 6. Oh, berarti kelingnya 64 cm. Nah, sekarang kalau luasnya bagaimana? Ya, luas bangun berarti ini terdiri dari bangun apa? Bangun persegi panjang ditambah bangun segitiga. Berarti luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas persegi panjang itu berarti kan panjang kali lebar rumusnya. Panjang kali lebar, luas segitiga ya setengah kali alas kali tinggi. Panjang persegi panjang yang 17, lebarnya 12, berarti 17 kali 12 ditambah setengah kali alasnya. Alasnya berapa ini? Oh, pada segitiga siku-siku, alas dan tinggi itu adalah sisi siku-sikunya. Berarti sisi siku-sikunya adalah sisi ini dengan ini. Ingat, X tadi sudah ketemu angka 8. Berarti setengah kali 8 kali 15. Yang bisa disederhanakan dulu. Ini saya lanjut di sini, saya tulis di sini. 17 kali 12. Berarti berapa anak-anak? 17 kali 12. Itu ada cara cepatnya, pakai jari. Kalau pakai jari aritmatika itu tidak bisa, ya kamu cari dengan cara perkalian biasa semacam itu. Berarti ini berapa? 204 ditambah ini disederhanakan, ini 4, berarti 4 kali 15. Berarti 204 ditambah 60. Oh, berarti luasnya 264 cm persegi.